Kalau sekarang setiap hari kita menghabiskan waktu bisa 3 sampai 6 jam untuk ngejar-ngejar mantan, datang ke rumahnya, untuk telepon, untuk nunggui di tempat kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika kamu sanggup menikahi mantan. Mantan akan kembali jika tidak ada dua hal ini. Jadi kalau tidak ada dua hal ini dan kita memang mau dan sanggup untuk menikahi mantan, mantan akan kembali. Bagaimana kalau dengan suami istri yang bercerai? Ya termasuk juga. Kalau dia memang punya kesanggupan, maka mantan suami atau mantan istri akan kembali. Ya khususnya mantan istri. Nah, jadi ya, apa dua hal itu? Yang pertama, tidak ada kehadiran orang ketiga di situ. Artinya, perpisahan dengan mantan itu cuma karena faktor kita dan mantan. Bukan karena mantan tergoda dengan kehadiran orang ketiga. Yang kedua, tidak ada penolakan dari orang tuanya, dari keluarganya. Artinya orang tuanya tetap baik kepada kita, bahkan mungkin mereka juga masih membantu untuk meyakinkan mantan agar bersedia kembali bersama kita lagi. Jadi itu ya dua hal tadi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa mantan belum balik-balik? Ini bagi laki-laki ini apalagi ya, berdoa sudah, ya, ngejar-ngejar mantan hampir tiap hari. Tapi mantan tetap tidak mau balik. Jawabannya karena kita belum siap untuk menikahinya. Kita siap kok untuk menikahinya. Iya kita, tapi kan tidak sesuai dengan standar apa yang mantan inginkan. Kalau ya sekedar menikah gitu kan, kemudian setelah menikah tinggal di kos-kosan, pernikahan juga ndak usah pakai pesta ya gitu. Kemudian tidak usah apalagi namanya pakai bulan madu dan seterusnya ya. Tentu semuanya sanggup ya. Tapi kan mantan tidak sendirian. Artinya mantan itu seseorang yang dia punya keluarga, dia punya orang tua. Nah orang tuanya itu juga tidak hidup sendirian. Dia punya keluarga, dia punya teman, dia punya tetangga. Jadi dari pesta pernikahannya saja. Nah pertanyaannya kita sanggup atau tidak ya. Zaman sekarang itu ada tuh teman saya kemarin kan, sudah cukup senior tuh, baru nikah usia 40 tahun. Saya tanya kenapa kok sampai nunggu 40 tahun? Ya nunggu duitnya cukup dulu katanya. Jadi calonnya itu sampai ganti beberapa kali karena katanya duitnya belum cukup-cukup. Ya, ditinggal nikah sama orang lain, ditinggal nikah sama orang lain ya. Nah, jadi dia cerita ke saya ya, nyari gedung untuk pesta pernikahan yang harganya 10 jutaan itu sudah sulitnya luar biasa. Apalagi pada waktu-waktu prime time ya, tanggal-tanggal cantik itu susah sekali dia bilang. Belum lagi biaya untuk lamaran ya, kemudian segala macam lah perlengkapannya itu. Ya dihitung-hitung katanya hampir 100 ya, antara 75 sampai 100 juta. Karena kan orang tuanya juga ngundang teman, saudara, orang tua calon istrinya juga ngundang teman, ngundang saudara ya.
Nah, jadi setelah dihitung-hitung itu ternyata undangannya saja itu sudah 1.000 lebih. Kalau 1.000 kan sekurang-kurangnya cateringnya harus siap untuk 2.000 karena dia datang dengan pasangannya, dengan suami atau dengan istrinya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi itu. Padahal catering zaman sekarang mungkin untuk satu orang 30.000 rupiah itu sudah susah tuh nyari. Ya sekurang-kurangnya 50.000 lah satu ya. Kalau dua artinya 100.000. 100.000 dikali 2.000, ya, itu sudah banyak tuh angkanya tuh ya. 100.000 dikali tamu 2.000, artinya sudah cateringnya 200 jutaan ya. Udah banyak tuh. Itu baru untuk cateringnya saja kan. Jadi dia termasuk murah tuh, antara 75 sampai 100 juta. Ya setelah menikah kan juga butuh tempat tinggal ya. Kalaupun belum beli rumah, paling tidak ngontrak dulu. Nah sekarang nyari kontrakan yang layak, harga di bawah 10 juta kan sudah susah ya. Rata-rata itu di angka 15 juta itu biasanya maksimal 2 kamar lah. 1 dapur, 1 kamar mandi, ada garasinya kan gitu. Dan seterusnya. Nah jadi kalau mengikuti standar kita, kita siap kapan saja kan untuk menikahi mantan. Tapi kenapa mantan tidak balik-balik? Karena mungkin kita belum siap untuk menikah dengan standar yang diinginkannya dan diinginkan orang tuanya. Ya, kan bagi seorang wanita itu pernikahan itu diusahakan sekali seumur hidup. Sehingga pesta pernikahan itu dibuat yang paling berkesan kan gitu. Nah, jadi banyak yang bilang, saya siap kok untuk menikahi. Iya, siap menurut standar kita, tapi tidak menurut standar mantan. Padahal mantan sekarang tetap sendiri, dia tidak nyari pengganti kita. Tidak ada orang ketiga dan orang tuanya tetap oke-oke saja, tapi dia tetap tidak balik karena dia melihat kita belum siap. Begitu juga pasangan suami istri. Perceraian atau pertengkaran itu paling populer biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ya. Nah, ketika terjadi perpisahan, kita siap balik dengan dia. Tapi dia melihat belum ada perubahan yang signifikan secara ekonomi ya, yang bisa membuat hidupnya merasa nyaman ya, dan seterusnya. Nah, maka ketika kita melihat bahwa mantan sekarang masih sendiri, tidak ada orang ketiga di situ, orang tuanya juga tetap baik kepada kita. Nah, maka sebenarnya sekarang yang mendesak untuk dilakukan bukan ngejar-ngejar mantan. Artinya, ketika secara ekonomi kita beres, mantan yang bahkan akan minta balik duluan. Itu sekarang PR beratnya. Ya. Nah, maka ketika kita sanggup untuk menikahi mantan sesuai dengan standarnya mantan, maka sepertinya mantan diajak balik tidak akan menolak. Nah, karena itu kan rugi itu waktunya, tenaganya ngejar-ngejar mantan. Yang suami istri yang terpisah ya, apakah baru pisah rumah atau bahkan sudah bercerai betulan, ketika penyebab perpisahan itu faktor ekonomi, ya sekarang yang harus dicari solusinya itu. Ya. Begitu juga yang belum menikah melihat bahwa sekarang mantan tetap sendiri, tidak nyari pengganti, artinya dia masih cinta, dia masih nunggu. Tapi dia belum mau ketika kita belum mantap secara ekonomi. Nah, maka bukan ngejar-ngejar mantan yang harus dilakukan, tetapi bekerja sekeras-kerasnya agar kita menjadi seseorang yang sanggup menikahinya bukan sesuai standar dan keinginan kita, tapi sesuai dengan standar dan keinginannya mantan. Maka mau tidak mau, harus kerja keras kan. Wa alaysa lil insani
illa masya', dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau sekarang setiap hari kita menghabiskan waktu bisa 3 sampai 6 jam untuk ngejar-ngejar mantan, datang ke rumahnya, untuk telepon, untuk nunggui di tempat kerjanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka waktu itu sekarang harus bisa kita manfaatkan untuk bekerja. Lumayan tuh, 3-4 jam sehari. Itu kalau orang buat konten, itu bisa banyak tuh sudah. Dia membuat konten, misal dia jadi konten kreator ya. Kalau orang bekerja juga 3-4 jam sehari, ada begitu banyak hal yang bisa dia dapatkan. Jadi semakin orang giat bekerja, semakin banyak waktu yang dia gunakan untuk bekerja, semakin banyak pula rezeki yang bisa dia peroleh. Ya, dan ditambah dengan doa dan amalan. Kita berdoa minta kepada Allah agar rezeki kita berlimpah. Dan setiap malam sebelum tidur baca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Ya, mulai dari amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya sampai selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah di waktu malam, tentu setiap malam ya, maka Allah akan memberikannya kecukupan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.